Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan Allah bisa bermuajah kembali dalam acara belajar bersama ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu tentang mengenal jam ya. Untuk itu mari sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Oke ya teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan sama Allah, masih diberi kekuatan, otot kita masih bisa digerakkan, hidung kita masih bisa buat bernapas, mata kita masih bisa berkedip, dan masih banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung ya. Oke teman-teman, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, karena nanti hari ini kita akan belajar tentang mengenal jam ya. Nanti untuk video kali ini teman-teman, Pak Arif dan Usnini akan bergantian ya. Yang pertama, Pak Arif akan mengenalkan ke teman-teman tentang jam. Insya Allah Pak Arif yakin teman-teman pasti sudah paham apa itu jam, berapa pukulnya, berapa menitnya. Insya Allah sudah banyak yang hafal. Tapi tidak apa-apa, namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mungkin di antara teman-teman ada yang lupa, atau mungkin ada yang belum paham juga, tidak apa-apa. Yuk kita mulai saja ya teman-teman. Ini Pak Arif tadi sudah mempersiapkan menggambar jam ya. Jangan dinilai tentang bagus dan tidaknya, yang penting kelihatan gambarnya ya. Karena tadi Pak Arif tidak memakai jangka. Jangkanya ketika di rumah dikira-kira logi, pantasnya kelihatannya bulat gitu aja. Oke, tentunya teman-teman di rumah sudah mempunyai jam ya. Insya Allah sudah punya semua. Ada yang bundar seperti ini, ada yang kotak, ada jam tangan, tidak masalah. Yang penting bisa menunjukkan pukul ataupun waktunya. Kita fokus ke papan tulis. Ini jam ini, kalau jam bundar ini disebut jam dinding ya, karena biasa nempel di dinding ya, seperti ini. Itu jam dinding. Kenapa sebut jam dinding? Karena nempel di dinding atau di tembok. Kalau nempelnya di pintu disebut jam pintu, tapi belum ada ya. Oke, kembali ini ya. Jam dinding biasanya, bukan biasa emang itu, diawali dari angka 1 sampai muter 12 ya toh. Pak Arif belum pernah menemukan yang namanya jam dinding seperti ini ya, itu sampai angka 16 atau 20 itu belum pernah ya. Dimulai dari 1 sampai 12 ya, coba dicek di rumah kalian, insya Allah sama ya. Langsung kita mulai ya teman-teman. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kalau seperti ini, kalau tidak ada jarumnya, itu tidak bisa menunjukkan pukul. Ada yang tahu nih pukul berapa? Tidak tahu, Pak Arif juga tidak tahu juga ya. Tapi beda kalau dikasih jarum. Ini misalkan jarum panjang teman-teman, Arif gariskan kira-kira ya. Kalau tidak lurus jangan diejek ya, biasa aja, karena pakai perkiraan ya. Dicontoh ini ya. Oke, kalau seperti ini jarum panjang di angka 12, kemudian jarum pendek di angka 3, itu disebut jam berapa teman-teman? Ada yang sudah tahu? Ya, ini namanya jam 3, ditulis 03.00. Oke. Ya.
ini memakai papan tulis. Biar lebih jelas, Pak Arif tunjukkan yang memakai jam beneran. Ini jam beneran tapi baterainya sudah habis dan sudah rusak, sengaja dirusak buat praktek ya. Ini jamnya, kelihatan jelas? Sudah jelas? Oke, kita fokus teman-teman ya. Di jam dinding itu ada 3 jarum ya. Yang pertama ini jarum berwarna merah. Di situ warnanya merah atau apa? Merah kan? Ya. Ini jarum berwarna merah biasanya itu geraknya paling cepat. Nah, ini udah gerak-gerak ini ya. Alhamdulillah, baterainya masih sedikit. Dia itu geraknya muter terus gini. Ya. Sampai muter. Terus ini jarum detikan namanya. Kemudian jarum yang panjang ini jarum menit, yang menunjukkan menit, nanti jarum panjang. Dan yang pendek yang hitam ini disebut menunjukkan jam atau pukulnya. Ini contoh nih teman-teman ya. Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 6 tepat. Ini menunjukkan pukul berapa? Pukul 6.00 ya. Ini Pak Arif gambarkan di sini yang lebih besar. Ya, kalau jarum pendeknya di angka 6, nah pendek karena menunjukkan jam. Nah, ini disebut jam 06.00 ya. Oke, lagi teman-teman. Sekarang kalau jarum pendeknya di angka 7, dikira-kira ini menunjukkan 7 ya. Ini jarum panjangnya. Intinya kalau jarum panjang tepat di angka 12, biasanya jarum pendeknya itu tepat juga di angka 6, 7, 8 atau semuanya. Tidak mungkin ya jarum panjang di angka 12 tepat. Misalkan ini jarum pendeknya di tengah-tengah antara 6 dan 7, itu namanya biasanya jam rusak teman-teman ya. Yang jamnya tidak rusak biasanya kalau angkanya tepat di 12, itu ya kalau tidak di angka 6, tepat di angka 7 atau angka-angka 8 atau yang lainnya, itu biasanya, karena itu menunjukkan tepat pukul berapa biasanya ya. Oke, kita lanjut dulu. Sebelumnya Pak Arif kenalkan lagi ya, jarum panjang yang ini, jarum panjang ini setiap pergerakan, kembali lagi yang ini, setiap pergerakan menit ini, detikannya ini yang warna merah, satu putaran dari 12 kembali lagi ke 12, itu nanti jarum yang ini yang panjang akan bergeser ke 1 titik atau 1 detik, 1 menit ya. Nah, 60 detik, ini namanya detik ya, merah ya. 60 detik dari 12 ke 12 lagi, itu dihitung 1 menit. Oke, Pak Arif tuliskan di sini ya. 60 detik sama dengan 1 menit ya. Kemudian 60 menit sama dengan 1 jam. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Oke, ini soal, tapi nanti kita kembali lagi ya. Kita jawab nanti. Kembali lagi ke papan tulis. Tadi Pak Arif sudah menuliskan rumusnya ya. 60 detik
sama dengan 1 menit. Jadi di sini jarum yang berwarna merah itu muter 1 putaran dari angka 12 muter sampai angka 12 lagi, itu disebut 60 detik teman-teman. 60 detik. 60 detik sama dengan 1 menit. Oke. Kok 60 itu gimana toh Pak? Dari mana 60 itu? Teman-teman tentunya sudah belajar perkalian kan? Kita lihat. Kalau tidak percaya, 60 detik itu dari mana hitungnya Pak? Dari sini. Ini Pak Arif gambarkan toh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau kalian hitung semuanya itu jumlahnya sampai sini detiknya itu 60 ya. 1 menit. Ini 1 menit. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 12 sampai 1 itu 5 menit. Teman-teman, Arif gambarkan. Dari sini sampai sini itu 5 menit. Nah, kemudian dari 1 ke 2 juga sama jaraknya 5 menit. Setiap pindah ke angka itu adalah 5 menit kalau yang bergerak jarum panjang. Kalau yang bergerak jarum yang pendek itu 1 jam. Oke. Kita kalikan coba. Kalau dari 12 ke 1 itu 5 menit. Kemudian kalau muter sampai sini itu berapa? Berapa menit? Kita hitung ya. 5. Di sini 5 ya. 5 menit. Tambah 5 menit. Tambah 5 menit. Tambah 5 menit lagi. Tambah 5. Tambah 5 menit lagi. Tambah 5 menit. Oke. Kemudian sampai sini. Sampai atas. Kembali ke sini. Lima ya. Kita hitung bersama. 5 tambah 5 10. Tambah 5 15. Tambah 5 20. Tambah 5 25. Tambah 5 30. Tambah 5 35. Tambah 5 lagi 40. Tambah 5 45. Tambah 5 50. Tambah 5 55. Tambah 5 60 detik ya. Tepat kan? Jarum yang angka merah ini ya. Yang jarumnya merah itu muter 1 putaran itu sama saja 60 detik. Nah, setiap 1 putaran yang jarum berwarna merah, nanti jarum yang panjang ini akan bergeser dari tepat ini 1, tepat ini 12 ya, akan bergeser ke sini 1, nah 1 menit ke 1, muter lagi sampai 12 lagi, ini akan pindah ke 2, muter lagi ke 3, berikutnya ke 4 dan ke 5. Setelah muter ke 5 dia akan tepat di angka 1. Jadi artinya 5 kali putaran jarum detikan yang berwarna merah ini akan menghasilkan 5 menit bagi jarum yang panjang. Oke, kemudian jarum panjang ini kalau berputar dari 12 sampai 12 lagi, nah otomatis jarum pendek dari 6 akan bergeser ke 7. Lagi ya, ini coba ini Pak Arif tidak memutar yang angka ini, maaf, yang jarum pendek. Pak Arif memutarkan yang jarum panjang dari 12 ya, tepat startnya ya. Putar
puter. Terus puter. Pak Arif tidak memutar yang jarum pendek. Puter sampai 12. Tepat dia di angka 8 ya. Jadi satu putaran jarum panjang 60 menit itu sama dengan 1 jam. Teman-teman, sesuai dengan rumusnya. 60 detik sama dengan 1 menit. 60 menit jarum panjang sama dengan 1 jam. Kalau 2 jam, sekarang pertanyaan tadi, berapa menit? 1 menit, 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Ya, 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Pertanyaannya, kalau 2 jam sama dengan berapa menit? Berapa menit? Ada yang tahu? Caranya dikalikan 2. Kalau 1 itu 60. Kalau 2 ya ditambahkan saja 60. Ditambah 60 atau 60 kali 2 sama. Tambahkan 0 tambah 0 sama dengan 0. 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Oke, itu dulu ya dari Pak Arif. Setelah ini nanti untuk latihan-latihan soal akan lebih dijelaskan oleh Usnining ya. Teman-teman, biar tidak bosan ngusuk Pak Arif terus yang tampil, oke? Ya. Itu dulu dari Pak Arif. Setelah ini akan dilanjut Usnining untuk latihan soal-soalnya. Cukup sekian dari Pak Arif. Silakan Usnining bisa melanjutkan nanti biar ditutup oleh Usnining ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada kali ini Usnining ingin melanjutkan penjelasan dari Pak Arif tentang mengenal jam. Nah, kalau tadi Pak Arif kan sudah menjelaskan bagaimana teman-teman bisa membaca jam. Misalkan, di jarum panjangnya menunjuk angka 12, lalu di jarum pendek menunjuk angka 7, berarti ini pukul 7. Nah, Usnining ingin mengulang sedikit tentang penjelasan yang tadi Pak Arif sampaikan. Coba, kenapa ya 1 jam itu sama dengan 60 menit? Kita ingat lagi di gambar ini. Jadi, setiap pertambahan satu angka, misal dari angka 12 ke 1, ada 5 menit. Berarti 5, kemudian ditambah 5, lalu ditambah 5 lagi, sampai sini sudah 15 menit. Nah, terus dari 3 ke 4 sama saja ditambah 5 menit juga. Berarti 15 ditambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25. 25 ditambah 5, 30. Kita tulis di sini 30. Nah, kita melanjutkan ya. 30 ditambah 5, 35. 35 tambah 5, 40. 40 ditambah 5, 45. Usnining tulis di sini. Lanjut, 1/4 jam lagi. 45 ditambah 5, 50. 50 ditambah 5, 55. 55 ditambah 5, pas sampai 60. Nah, berarti satu putaran penuh dari jarum yang panjang ini bernilai 60 menit. Itulah kenapa 1 jam berarti ada 60 menit. Nah, sekarang Usnining ingin ngajak teman-teman buat berlatih soal. Contohnya begini. Mas Davis sholat subuh pukul 4.30 atau setengah 5 pagi. Lalu, Mas Davis harus pergi ke sekolah jam 7. Berarti kira-kira ada berapa jam ya? Coba kita hitung bersama. Setengah 5 ya. Setengah 5, setengah 6, setengah 7. Terus kemudian masih ada sisa setengah jam. Berarti 2,5 jam.
2,5 jam itu bisa kita tulis 2 jam 30 menit. Kenapa setengahnya kita tulis 30? Karena kita ingat rumus pertama. 1 jam ada 60 menit. Sehingga kalau setengah jam sama dengan 30 menit. Nah, kemudian ada Usnining bertanya, Mas Davis, kalau dari subuh sampai ke sekolah ada 2 jam 30 menit, sama saja dengan berapa menit ya? Coba kita hitung bersama-sama. Tadi kita akan menjadikan menit. Nah, kalau 2 jam berarti 2, kita memakai perkalian. 2 dikali 60. Lalu ditambahkan. Karena ini sudah 30 menit, berarti langsung saja 30. Coba kita kerjakan satu-satu. 2 dikali 60, gimana? Nolnya kita simpan dulu, terus 2 dikali 6, sama dengan 12, lalu nolnya kita ikutkan, 120. Ditambah 30. Coba, berapa 120 ditambah 30? Ini kita bisa juga simpan nolnya. Berarti kita tinggal menambahkan 12 tambah 3. Atau boleh kalau misal kita mau melanjutkan nolnya lagi. Ini 0, ini 5, ini 1. Berarti ada 150 menit. Nah, sehingga Mas Davis nanti bisa jawab, kalau 2,5 jam kira-kira berapa menit ya? Berarti ada 150 menit. Seperti itu. Contohnya, suatu hari Mas Rido ingin membuat es krim. Untuk membuat es krim, Mas Rido butuh waktu sekitar 3 jam 20 menit. Kita tulis dulu. 3 jam 20 menit. Lalu Pak Arif menanyakan, 3 jam 20 menit ini sama dengan berapa menit ya kira-kira? Yuk kita hitung bersama-sama. Berapa menit kira-kira? Coba kita selalu kembali ke rumus awal. 3 jam berarti 3 dikali 60. 20 menit berarti tinggal ditambahkan 20. Coba 3 dikali 60 berarti kita simpan dulu nolnya. 3 dikali 6, 18. Nolnya jangan lupa diikutkan. 180 ditambah 20 menit sisanya berarti ditambah 20. Coba 180 ditambah 20 berarti 180 tambah 20. 0, 8 tambah 2, 10, simpan 1, 2. Berarti ada 200 menit. Jadi Mas Rito nanti bisa menjawab berapa menit kira-kira untuk membuat es krim ya. Berarti sama dengan 200 menit. Oke, sampai sini insya Allah sudah bisa dipahami ya. Jadi, teman-teman tinggal mengingat lagi rumus utamanya. Kalau 1 jam ada 60 menit dan 1 menit ada 60 detik. Gitu. Nah, kalau tadi kita belajar tentang bagaimana mengubah dari satuan jam ke menit, sekarang kita akan coba mengubah dari satuan menit ke jam. Coba Usnining punya sebuah soal. Jadi, pada suatu hari, di hari Minggu, Mbak Faira sedang berlari-lari bersama keluarganya, jogging pagi. Nah, Mbak Faira berolahraga selama 150 menit. Terus, di jalan, Mbak Faira ketemu Mas Fadil. Lalu Mas Fadil bertanya, Faira,
kamu sudah berolahraga selama berapa jam? Nah, coba kira-kira Mbak Faira gimana ya cara menjawabnya? Kita hitung bersama-sama. Tadi Mbak Faira menjawab ada 150 menit. Kita akan mencoba menjadikannya jam. Nah, tadi Mbak Faira kan sudah bilang dia berolahraga selama 150 menit. Lalu sekarang kita akan mencoba mengubahnya menjadi jam. Bagaimana cara mengubahnya ya? Kita ingat lagi rumus yang utama. 1 jam ada 60 menit. Sehingga kalau Mbak Faira berolahraga selama 150 menit, kita tinggal membagi dengan 60 menit. Kita memakai pembagian yang seperti ini. 150 dibagi dengan 60. Kita bisa mencoret nolnya. Coba, 15 dibagi 6 adalah 2. 2 dikali 6, 12. Kita kurangi, 15 dikurangi 12 adalah 3. Nah, sekarang karena tidak bisa ya kita membagi 3 dibagi 6, jadinya di sini kita menambahkan 0, tapi di atasnya kita kasih koma. Nah, ada koma di sini. Sekarang kita bisa membagi 30 dibagi 6, hasilnya adalah 5. 5 dikali 6, 30. Oke, habis. Berarti 150 menit sama dengan 2,5 jam. Coba, yang dimaksud dengan 2,5 jam itu bukan berarti 2 jam 50 menit, tapi 2 jam lebih 30 menit. Kalau kita lihat gambar ini, 2,5 jam berarti ketika jarum panjangnya ini muter 1 kali, 2 kali, ditambah muter sampai setengah. Nah, itu yang dinamakan 2,5 jam. Gitu. Nah, sekarang coba kita melihat ke contoh yang kedua. Contohnya, Mbak Embun suatu hari sedang membuat rumah-rumahan di pantai. Nah, Mbak Embun bermain pasir selama 270 menit. Banyak sekali ya teman-teman. Nah, kemudian ada ayahnya bertanya, Mbak Embun sudah main pasir selama berapa lama? Berapa jam ya? Lalu Mbak Embun menghitung, kira-kira kalau 270 menit sama dengan berapa jam? Coba kita bantu Mbak Embun menghitung bersama-sama. 270 menit, berapa jam ya? Kita memakai pembagian seperti tadi. Jadi, 270 dibagi dengan 60. Ingat ya, 60-nya adalah karena 1 jam sama dengan 60 menit. 270 dibagi 60, kita bisa coret dulu nolnya. Lalu 27 dibagi 6. Berapa teman-teman? Jawabannya 4. Nah, 4 dikali 6 sama dengan 24. 27 dikurangi 24 sama dengan berapa? 7 kurangi 4, 3. Nah, kita lihat lagi. 3 kan tidak bisa dibagi 6. Berarti kita tambahkan 0, lalu di atas tambahkan koma. Nah, jadi kita sekarang bisa membagi 30 dibagi 6 sama dengan 5. Oke, berarti kita bisa mendapatkan hasil bahwa Mbak Embun bermain istana pasir selama 4,5 jam. Kalau kita lihat di gambar ini, 4,5 jam berarti Mbak Embun, kalau kita lihat yang garis panjang, berarti garis panjangnya muter selama 4 kali, kemudian setelah 4 kali berputar, muternya lagi selama setengah putaran. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga sampai sini bisa teman-teman pahami. Kalau misal ada yang masih bingung,
Silahkan bertanya ke Pak Arif atau Usnining. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat pakai jam asli. Tadi, Mbak Faira berolahraga selama 2,5 jam. Kalau misal Mbak Faira berangkat dari rumah jam 6, berarti kira-kira jadi jam berapa ya Mbak Faira berolahraga? Kita lihat bersama-sama. 2,5 jam, kalau dimulai dari pukul 6, berarti jarum panjangnya akan muter sebanyak 2 kali, ditambah putaran selama setengah putaran. Coba kita lihat lebih dekat. Jam 6, kita perhatikan jarum panjangnya. Ya, setengah putaran. 1, ini sudah 1 jam. Kemudian kita tambah lagi. Mbak Faira berolahraga selama 2,5 jam. Sudah 2 jam. Karena 2,5 kita tambahkan setengah putaran. Nah, sampai di setengah putaran. Berarti teman-teman bisa baca ini jam 8:30. Oke, sampai sini paham ya insya Allah? Nah, alhamdulillah pembelajaran tentang mengenal jam sudah kita selesaikan hari ini. Semoga teman-teman bisa paham dan nanti kalau misal ada yang bingung, silahkan tanyakan ke Usnining atau Pak Arif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti tugasnya akan tertulis nanti di bawah ini. Silahkan teman-teman mengerjakan ya. Tetap semangat. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.